masalah Al Zaitun sedang berproses. Si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan. Kepada pemerintah harus segera ikut campur mengatasi masalah pesantren Al Zaitun yang terus terang saja meresahkan masyarakat, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Maka pemerintah harus segera bertindak. Tidak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Nah, pemimpin yakni pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau mau dibilang, oh itu kan Panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa aset-aset pondok pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat sudah dibekukan. Kini, proses pembinaan ribuan santri dan pelajar di Ponpes Al Zaitun akan diambil oleh Kementerian Agama. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menyebut pondok pesantren Al Zaitun Indramayu direkomendasikan untuk dibekukan atau dibubarkan. Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil, menyadari bahwa Ponpes Al Zaitun telah meresahkan masyarakat. Ia memastikan, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, telah ditangani pihak kepolisian. Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI, Said Akil Siraj menilai, pondok pesantren Al Zaitun perlu ditindaklanjuti dengan tegas oleh pemerintah, karena dinilai dapat melahirkan gerakan yang eksklusif, radikal, ekstrim, dan intoleran. Menurut Said Akil, hal tersebut bisa terjadi karena Ponpes Al Zaitun yang eksklusif, dan dianggap tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sehingga dikhawatirkan, hasil didikan Al Zaitun juga akan menjadi santri yang kurang bisa berbaur dengan masyarakat. Saya Said Akil Siraj, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam, mengharapkan, memohon, meminta kepada pemerintah harus segera ikut campur mengatasi masalah pesantren Al Zaitun yang terus terang saja meresahkan masyarakat, menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya pesantren Al Zaitun, masyarakat tidak diajak bersama-sama sehingga masyarakat Indramayu tidak merasa memiliki. Beda dengan pesantren yang lain. Misalkan Kempek, Babakan, Juwaringin, Buntet, masyarakat sekitar bangga dengan pesantren tersebut. Masyarakat Cirebon bangga dengan Babakan, Kempek, Buntet, Gedongan, Arjayunangun. Nah, Al Zaitun keberadaannya eksklusif, tertutup, dan ada gap dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya harap kepada pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, dan mengajak unsur-unsur majelis ulama dan para tokoh masyarakat agar segera mengambil keputusan yang tegas dengan berdasarkan data fakta, dengan analisis yang objektif, asal-usul background dari pengasuh Al Zaitun, Bapak Panji Gumilang, itu dari mana, kemudian apa yang terjadi dalam pesantren tersebut. Coba ayo kita tinjau secara objektif. Maka kalau kesimpulannya memang di situ ada penyimpangan, penyesatan yang menimbulkan kegaduhan, yang mengakibatkan santrinya akan menjadi santri yang eksklusif, ekstrim, ya, bahkan bisa mengarah pada terorisme yang menolak NKRI Pancasila, maka pemerintah harus segera bertindak. Tidak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Habib Bahar bin Smith turut geram lantaran pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian. Baru-baru ini Habib Bahar bin Smith mengajak para pengikutnya
untuk diam sambil menunggu komando soal Panji Gumilang. Ia mengaku memiliki kekuatan untuk menindak Panji Gumilang jika dedengkot Al-Zaitun itu tak segera ditindak. Selain itu, Habib Bahar bin Smith siap tampung santri Al-Zaitun secara gratis jika pesantren Panji Gumilang itu akan dibubarkan. Habib Bahar bin Smith juga meminta pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang segera ditangkap. Menurut Habib Bahar, Panji Gumilang merupakan orang yang sesat hingga menyesatkan santrinya. Dia khawatir kesesatan tersebut memberikan dampak bagi bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu habis. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Diketahui, Panji dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama. Kemudian, Bareskrim menemukan indikasi tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Panji. Panji pun diduga melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait penistaan agama, subsidiar pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, UU nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Diawali dari keresahan masyarakat, khususnya masyarakat penyangga. Ini sesuatu pesantren yang begitu besar, yang katanya pesantren begitu besar, hadir di sana. Tetapi tidak ada manfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian kami melakukan, FIM ini melakukan aksi, mengeluarkan pendapat di muka umum. Nah, dari isu tadi, ada kemudian pernyataan dari Pak Mahfud bahwa ditemukan rekening yang mencurigakan. Nah, kemudian setelah itu disebut oleh salah satu media terkemuka bahwa perputarannya adalah 15 triliun. Ini kan fantastis nih. Nah, dengan lembaga pendidikan seperti Al-Zaitun, nah dengan itu kami menganggap bahwa perputaran harusnya untuk membiayai pembelajaran itu hanya 1-3 miliar. Tetapi dia mengelola begitu banyak bahkan triliunnya. Sehingga kami menganggap untuk mengajukan bahwa ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat yang di dalamnya juga mengatur infak dan sedekah.